Oke, terima kasih. Selamat siang. Jadi sekarang kita lanjut ya. Minggu kemarin kita udah bahas sampai 5.3, multiple access. Bagaimana caranya kalau ada banyak device mau akses ke sebuah link, ya mesti diatur. Ngaturnya pakai dua cara, CSMACA sama CSMACD. CSMACA itu yang ada pada wireless, CSMACD yang ada pada wired link. Nah, sekarang kita masuk ke 5.4. 5.4 ini nanti akan membahas bagaimana sih fungsi data link itu kalau di dalam LAN. Ya. Nah, nanti akan ketemu protokol-protokol baru. Kamu akan ketemu protokol yang namanya Ethernet. Kamu akan ketemu dengan protokol yang namanya ARP. Ya. Ethernet nanti itu menggunakan metode CSMA CD seperti yang di bab 53 itu. Nanti kita sampai ke sana. Oke. Protokol yang baru ARP. Apa itu ARP? ARP itu Address Resolution Protocol. Kita akan tahu data link, header data link, itu kan hanya mengirimkan frame-nya dari satu MAC ke MAC tetangganya. Kalau masih ingat ya. Kalau nanti nggak ingat ya lagi video saya yang kemarin itu. Fungsi dari data link itu hanya menghantarkan frame dari MAC saya menuju MAC tetangga saya. Nah, masalahnya kan bagaimana saya tahu MAC tetangga saya? Contoh begini aja. Ya, saya sebelah saya itu Theo. Saya tahu namanya dia Theo. Kan saya enggak tahu NIK-nya Theo berapa. Ya. Saya tahu dari IP-nya saya tahu, IP Theo tahu saya. Theo tahu IP-nya saya IP Yohanes. Tapi saya tidak tahu NIK-nya Theo. Seakan-akan NIK itu adalah nomor MAC-nya. Ya. Nah, berarti kalau saya mau tanya ke Theo, saya akan menggunakan sebuah protokol baru. Protokol itu namanya ARP. Contohnya begini ya. Ini siapa yang anak? Si yang Kevin itu kamu apa? Kamu mute dulu. Kalau background-nya masih ramai, ya. Nah, di router atau host di sini ya. Ini dia tuh kepingin ngirim ke IP 220. 1.220. Masalahnya dia nggak tahu 1.220 itu MAC-nya berapa. Maka yang dilakukan oleh host ini, dia akan melakukan broadcast. Broadcast itu berarti dia akan memberikan ke semua. Semua akan dengar. Dia akan tanya, siapakah ya, yang punya nomor IP 1.220, tolong MAC-nya berikan ke saya. Nah, kira-kira bahasanya seperti itu. Maka dia akan melakukan ARP request. ARP request ke semua penghuni yang ada di link itu. Nah, nanti host yang nomornya ditanya tadi ini 1.220 ini, dia akan menjawab. Dia akan menjawab dengan ARP reply. Ya. Nah, dia akan menjawab, ini loh nomor MAC saya. Nah, dengan demikian, router yang tadi bertanya ini, dia sekarang sudah bisa mengisi MAC address saya menuju ke MAC address-nya 1.220 ini. Ya, itu gunanya ARP. Jadi ARP itu untuk menanyakan MAC address berdasarkan nomor IP. Ya, dia tahu IP-nya, tapi dia tidak tahu MAC-nya. Supaya tahu MAC-nya bagaimana? Dia tanya dengan cara broadcast. Nah, nanti coba saya demokan ya di paket reserve. Link ini saya putus dulu aja.
Link ini saya putus dulu. Kita fokus yang ini. Kita fokus sebuah switch, ada 4 buah PC. Saya maksimal saja. Dan 4 PC. Ini adalah 10 poin 10, 10 poin 30, 10 poin 40, 10 poin 20. Ya. Jadi ini terletak dalam satu network. Ya. Semua PC ini sudah punya IP. Misalkan saya mau ngeping dari 10 poin 10 ini. Ya, thank you. Dari 10 poin 10 ini saya mau ngeping ke sini. Sini berapa ini? 10 poin 20 ya. Saya mau ngeping. Nah, kalau saya mau ping ini, saya double klik. Oke, saya ping biasa dulu supaya kamu tahu. Ping 192.168 10.20. Jalan ya? Jalan. Kalau kita mau lihat dalamnya, kita pakai mode simulation. Saya lakukan ping lagi. Ini kan isi MP. Kita lihat dalamnya ya, outbound PDU-nya. Dari 10.10 menuju ke 10.20. Kamu lihat MAC-nya. Destination MAC-nya adalah ini. Ya. A0EA, source-nya adalah EB0C, yang belakangnya aja yang kita lihat ya, EB0C. Berarti EB0C ini adalah MAC punyanya 10.10. Destination-nya akan menuju ke 10.20. Berarti ini adalah MAC-nya punyanya 10.20. Jadi dia IP-nya diisi 10.10 menuju 10.20, MAC-nya diisi MAC saya. Nah, ini MAC saya itu adalah MAC-nya 10.10 ini menuju MAC-nya 20.20 ini. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Pak dia kok bisa ngisi ini? Kalau ini kan jelas karena saya perintah. Saya suruh saya perintah untuk ngeping ke 10.20. Berarti dari application datang. Tapi kalau ini bagaimana dia tahu bahwa nomor MAC-nya itu seperti itu? Nomor MAC-nya destination adalah seperti ini. Nah, itulah butuh ARP. Ya. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat ARP-nya. Ini saya stop dulu. Mana stopnya? Kelihatan. Reset. New. Ya. Kita lihat ARP-nya sekarang. Ya. Ini saya sudah timbulkan ARP ya. Saya sudah lihat ARP. Sekarang ini saya hapus dulu. Ya. ARP minus D. Nanti itu apa nanti saya sudah tahu. Ya. ARP minus D. Jadi sekarang tidak ada ARP. Dia tidak menyimpan apa-apa. ARP minus A. Tidak ada apa-apa. Tidak ada S3 ARP. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ARP. ARP itu apa? Tadi kan Anda tahu pada saat saya ngeping kan dia isinya kan MAC-nya adalah MAC saya sama MAC-nya 10.20. Saya ini adalah 10.10. Ya. Berarti pada saat pertama kali nanti saya suruh dia ngeping lagi, ya. Yang keluar adalah dia akan tanya dulu dengan ARP. Coba ya, Anda lihat sekarang ya. Saya lakukan yang sama. Ping. Mana ping? Nah, ping 10.20. Ya. Ping. Yang keluar pertama kali adalah ARP. Nah, ARP ini ngapain? Dia tanya,
dia tanya, 1020 itu MAC-nya berapa? Karena pada saat pertama, dia tidak bisa mengisi data link-nya itu menuju ke MAC-nya 1020 itu MAC-nya berapa, dia tidak tahu. Maka dia akan tanya. Ya, kalau kita lihat dalamnya ini. Protokolnya ARP. Datang dari 1010. Ya. Gimana? Target MAC-nya adalah 0 Mas Ian ya. Ini ARP request. Ya. Kemana? Kamu lihat ini. Destination MAC-nya kemana? F. Di broadcast sama dia. Dia melakukan broadcast. Berarti nanti semua PC di sini akan menerima ini. Ya. Dia akan menerima itu. Coba kita lihat sekarang. Saya teruskan ya, yang saya tutup. Nah, itu broadcast. Nah, yang jawab mana? Ini semua. Oh, ini bukan IP saya. Ini bukan IP saya. Ini yang IP-nya dia yang ditanya. Ya, betul toh. Ada tanda centangnya. Berarti dia nanti yang akan menjawab. Ya. Nah, ini jawabannya. Ya. Source-nya 1020, target IP-nya 1010, MAC-nya, source MAC-nya adalah ini. Ya. Mana tadi? ARP reply-nya ada di sebentar 1020 source-nya kan berasal dari 1020 ya. Kan ini kembali dari 1020 menuju ke 1010. Berarti source-nya adalah 1020, dia MAC-nya adalah ini. Terus dia akan kembali ke A. Kembali ke A sini, ini A ini B ya. Nah, dengan demikian dia tahu sekarang sudah, oh berarti MAC-nya si B itu adalah tadi yang dia beritahu ke saya itu. Nah, sekarang baru dia bisa buat paket ICMP-nya menggunakan data link yang baru. Nah, ini kalau saya teruskan begini, nah ICMP di sini kita lihat sekarang. Nah, sudah bisa dari 1010 menuju 1020, dia sudah bisa mengisi ini. Destination MAC-nya adalah ini. Ini adalah hasil yang diberitahu tadi dari B ke A. Ya, sekarang dia bisa ngisi ini. Makanya dia sudah bisa mengisi dari sini menuju ke MAC-nya sini. Itulah fungsi data link. Nah, nyampe ICMP-nya. Terus nyampe. Selesailah sudah. Satu buah ping. Nanti sampai 4 kali pingnya. Ya, kalau yang saya teruskan tadi, nah, yang kedua, ketiga tidak perlu ARP lagi, cukup sekali aja dia, karena dia sudah tahu. Ya, pingnya kan jalan 4 kali. Nah, selesai sekarang sudah. Nah, selesai. Kalau kita lihat di sini dalamnya, sorry, PC-nya, nah, selesai. Nah, setelah dia melakukan ARP itu, ya, hasil tadi itu akan dia simpan ke dalam tabel yang ada di PCA di sini. Tabel itu namanya ARP table. Cara lihatnya bagaimana? Ya, cara lihatnya adalah kamu gunakan ARP-A ini. Ya. ARP. Nah, dia akan punya tabel seperti kontak list dalam handphonemu itu. Oh, 1020 itu MAC-nya itu. Sudah ada di dalam tabelnya dia. Berarti nanti dia kalau ngirim ke 1020 lagi, dia tidak usah mengeluarkan broadcast ARP lagi. Cukup dia ambil dari tabel itu, oh 1020 berarti MAC-nya adalah MAC ini. Maka saya akan menuju ke MAC ini. Coba ya, sekarang saya lakukan ping lagi. Ping yang sama, saya pakai simulation mode. Dia tidak akan mengeluarkan ARP kalau saya gunakan ping yang sama. Ya, karena sudah ada toh 1020 ya.
Sekarang saya pakai dia tuh. Ping 192.168.10.20. Dia akan cari dulu di tabel ARP dia, MAC-nya berapa. Kalau ada, ya itu yang dipakai. Kalau nggak ada, dia lakukan ARP broadcast. Lihat ya. Dia langsung keluar ICMP. Tidak keluar ARP. Sampai 4 kali. Nah, tapi kalau saya tanya orang lain, saya ping yang lain, maka dia akan ARP lagi. Dia tidak tahu MAC-nya itu berapa. Ya. Oke, jadi itulah cara kerjanya ARP. Selesai. Sudah. ARP, kalau kita lihat tabelnya, ARP min A. Sekarang pertanyaan saya, Pak, tadi kan dia ngeping komputer B, 1020 itu. Apakah 1020 sekarang nyimpen ARP-nya punyanya A? Jawabannya dia nyimpan. Coba kita lihat ya. ARP min A. Ya. Dia pernah kontak dengan 1010, nomornya 1010 itu adalah EB0C. Dia tahu. Dari mana kok dia tahu ya? Tadi pertama kali dia broadcast kan dia menyertakan nomor IP-nya. Dan dia menyertakan nomor MAC-nya. Waktu dia tanya menggunakan ARP request. Nah, berarti itu saya simpan, kemudian saya jawab. Sehingga dua belah pihak ini, A dan B, A mempunyai nomor MAC-nya B, B mempunyai nomor MAC-nya A. Loh Pak, yang lain bagaimana Pak? Kalau PC2 sama PC3, kan dia juga menerima broadcast-nya. Apakah dia menyimpan? Jawabannya tidak. Kenapa kok tidak? Ya karena kalau semua disimpan sama dia, memorinya sedikit sebentar lagi akan penuh. Yang dia tidak pernah kontak sama itu, tidak perlu sama kontak. Kalau ini kan dia memang mau kontak, dan dipanggil. Kalau ini, ya dia dengar, tapi dia tidak masukkan. Coba kita lihat. ARP min A. Tidak ada tabel. Dia tidak nyimpan apa-apa. Yang bawah, ARP min. Dia tidak nyimpan. Berarti yang dikontak akan menyimpan. MAC-nya pengontak, yang mengontak pasti akan nyimpan MAC-nya yang saya kontak. Yang bukan saya minta, ya tidak akan menyimpan dia. Dia menerima informasinya, tapi dia tidak nyimpan. Nah, kalau dia nyimpan, berapa besar nanti? Semua harus dia simpan. Ya. Itu fungsinya ARP. Jadi ARP itu menanyakan nomor MAC berdasarkan nomor IP. Oke, sampai di sini dulu tentang ARP-nya. Pak, saya mau nanya ARP. Boleh, silakan. Dia yang dari PC 0 itu nyimpen mic-nya PC 1 atau switch-nya? PC 1 ya? Nyimpen MAC-nya PC 1. Misalnya PC 1 itu ada di sebuah jaringan switch lagi yang beda. Dari PC 1 ke switch 0. Dari switch 0, dari mana dia tahu dia bakal ke switch-nya yang ada PC 1-nya gitu? Nanti saya jelaskan di belakang. Oke. Ya, bagaimana switch bekerja? Ya. Ya, nanti akan ketemu di sana. Pertanyaanmu kamu simpan dulu. Jawabannya nanti, ya. Oke, Pak. Oke, makasih. Yang lain? Tidak ada ya? Lanjut ya. Pak, kalau setiap kali ada PC yang satu mau terkoneksi sama PC yang lain tuh apa diperlukan ini, Pak? Apa diperlukan ARP ini? Nah, sekarang kan PC 0 tadi kan mau kontak ke PC 1. Pertama kali dia belum kontak, dia pasti pakai ARP. Nanti misalkan PC 0 mau kontak ke PC 2. Dia kan belum tahu MAC-nya PC 2. Dia pasti akan melakukan ARP. Dia masih akan teriak-teriak. Seperti saya di sini dulu ya. Kamu di antara saya ini kan misalkan saya mau kontak dengan kamu ya, siapa Renal ya. Apa namanya Renal, betul ya dia? Kenneth, Pak. Oh, Kenneth. Yang Kenneth, ya. Saya mau kontak Kenneth. Nah, berarti data link saya kan harus connect dengan dari MAC
saya menunjukkan MAC-nya Kenneth. Bagaimana saya tahu MAC-nya Kenneth? Saya kan nggak tahu. Tapi ada perintah dari atas saya bahwa saya suruh menghubungi Kenneth. Oh, berarti saya tahu IP-nya namanya Kenneth. Oke, sekarang saya lakukan ARP seperti ini. Anggap aja link yang di sini, di Zoom kita ini semua, 52 orang ini adalah penghuni untuk link itu. Maka saya akan teriak, yang namanya Kenneth, tolong serahkan NRP Anda. Ngerti ya? Nah, maka Kenneth akan menyerahkan ke saya. Pada saat saya tanya, saya sertakan NRP saya, berarti Kenneth bisa nyimpan. Pada saat Kenneth jawab ke saya tahu sekarang, oh NRP-nya Kenneth itu ini, berarti data link saya bisa saya isi dari NRP saya menuju NRP-nya Kenneth. Itu caranya. Oke. Jadi kalau ke orang lain gimana? Misalkan saya mau ke Theo, saya tidak pernah kontak ke Theo, ya saya tanya lagi, saya teriak lagi, yang namanya Theo, tolong serahkan NRP-nya ke saya. Maka Theo jawab ke saya. Maka sekarang saya tahu nomornya Theo, saya tahu nomornya Kenneth, maka di ARP saya akan ketambahan nomor 2 ARP lagi. Oke, saya demokan ya pertanyaanmu ya. Tadi kan PC 0 sudah kontak dengan PC 1 ya. Ada toh ARP-nya ya. Saya pakai mode running aja supaya cepat ya. Nah. Kan kalau saya ambil di sini kayak saya ARP dia punyanya 1020. Sekarang kalau punya S10 ini berapa nih? Ini berapa? 10 berapa ini? PC 2 ini. 1030. Dia kan enggak tahu ini. 1030 itu nomor MAC-nya berapa. Kalau saya ping dia akan melakukan hal yang sama. Dia akan broadcast dulu, kemudian dia dapatkan ARP-nya dari PC 2, kemudian baru dia bisa ngisi ya. Dengan cara yang sama tadi waktu dia melakukan ping ke 1020. Saya sekarang lakukan ping 1030. Yang atas PC 2. Dia ARP dapat, dia lakukan ya. Simulasi nanti Anda silakan lakukan. Nah, sekarang saya lihat tabelnya sekarang. Oh, berarti kan dia sudah pernah kontak dengan 1010, dia pernah kontak dengan 1020 dengan 1030. Kalau saya ARP min A, akan ada 2. Berarti saya punya 2 kontak sekarang. Berarti nanti kalau saya ping 1030 lagi, saya tidak perlu ARP. Sekarang saya mau lihat punyanya PC 2. ARP min A. Nah, ada punya 1010. Jelas ya? Tapi yang PC 2 enggak punyanya PC yang ini, yang 1020 karena enggak pernah kontak ke sini dia. Kalau dia sekarang ngeping ke sini baru dia punya nomornya ini. Ini punya nomornya ini sekarang. Ya. Oke. Waktu PC 0 kontak ke PC 1 itu kan dia nyari terus itu MAC address-nya PC 0 dipakai protokol lain kayak TCP gitu ya maksudnya? Enggak. Pada saat saya melakukan ARP request itu kan saya sertakan nomor IP saya sama nomor MAC saya. Enggak. Maksudnya itu MAC address-nya PC 1 ada di PC 0 tuh dibuat apa, Pak? MAC address-nya di PC ini. MAC address-nya PC 1 kan nanti kan sudah ada di PC 0. PC 0. Nah, itu ya nanti kan dia kalau dia mau ngirim lagi, fungsi data link itu adalah mengirimkan frame-nya itu dari saya menuju ke sebelah saya. Ya, yang mau saya tuju itu MAC-nya berapa? Kan ada layer itu ada 5. Kan semua harus berfungsi semua. Nanti pada saat yang kedua setelah nanti sampai ke sini, saya linkkan ke sini. Nah, karena kamu baru tahu nanti. Sekarang kan cuma ngeping dari PC 0 ke PC 1, 1 ke 2, 2 ke 3, misalkan aja ke gitu aja. Satu network tuh. Sekarang kalau dia mau ngeping ke network yang berbeda bagaimana nanti? Nanti kita jawab. Ya. Jelas, Pak. Makasih. Pak. Oke. Nah. Apa? Saya mau tanya, Pak. Kan itu tadi kan ini kan nanti kan PP ini kan nanti kan digunakan di data link ya.
Kemudian tadi itu kenapa kok komputer ini harus ngeblas dulu ke komputer-komputer lain, padahal maksudnya seharusnya kan switch sudah punya MAC address tiap komputer yang tersambung ke dia. Nanti jawabannya. Itu sama Oh, pertanyaanmu sama dengan yang Theo tadi tanyakan. Nanti saya jawab. oke. Ya. Oke. Ya. Oke, saya lanjut sekarang ya. Nanti kamu simulasikan sendiri di rumah. Ini ya, ARP request sama ARP reply. Nah, ini kan sudah saya ngomong ya, kalau IP itu kan logical address, dia 4 byte bilangan desimal, kalau MAC itu 6 byte bilangan hexa. Ya, contohnya tadi itu yang waktu dia tanya kan dijawab itu 6 byte semua, itu bilangan hexa semua ya. Jadi nomor address untuk MAC hardware address ya, itu adalah 6 bilangan hexa. MAC nomor hardware ya. Seperti nomor NI kamu, nomor NRP-mu ya. NIK-mu itu loh. Se-Indonesia yang punya NIK itu cuma kamu aja, tidak ada orang lain yang punya NIK yang sama dengan kamu. Ya. Tapi kalau IP address itu semacam plat nomor dari sepeda motormu. Ya. Kalau MAC itu seperti nomor mesin, nomor rangka. Ya. Tidak bisa dirubah. Kalau IP tergantung situasi. Kamu mau kasih IP berapapun dia bisa. Ya. Itu. Ya. Oke. Sekarang, nah ini yang saya jelaskan tadi. Yang saya demokan tadi loh. Ya. Ini saya skip aja langsung nanti ya. Nah, karena satu komputer pasti punya IP, satu komputer pasti punya MAC. Yang masalah menggunakan ARP adalah dia tidak tahu MAC-nya, nomor MAC-nya berapa, dia tahu IP-nya aja. Maka dia tanya menggunakan ARP request sama ARP reply. Ya, yang tadi yang saya demokan itu. Kemudian setelah dia tanya, dapat jawaban, disimpan dalam ARP table. Menggunakan, kalau mau lihat ARP table-nya, ARP min A tadi itu. Komennya seperti itu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, yang saya demokan itu ini semua. Ya, dia akan broadcast dengan FFFF, dia akan dapat jawabannya. Oke. Itu tadi saya demokan dalam sebuah LAN aja. Sekarang bagaimana kalau dia ini misalkan A mau ngeping ke B? Ya, ingat, data link itu daya jangkaunya cuma ada dalam satu network address. Seperti tadi, satu switch saja. Dia tidak bisa pindah ke lewat router ke lain, tidak bisa. Ya. Broadcast-nya dia itu kan FFFFF. Hanya sebatas di network dia aja. Ya, contoh sekarang yang ini. Ya. A punya IP ini, MAC-nya ini. B ini. C ini. D ini routernya itu ini. Ya. Sekarang A disuruh ngeping ke B. A mau ping ke B melalui router ini. B itu sudah di network yang berbeda sama dia. Lihat ini 2222, ini 111. Sudah berbeda network address. Maka gimana tadi? A akan ARP itu pasti itu. Kan dia tidak tahu tuh. Yang dituju tadi MAC-nya nomor berapa kan dia tidak tahu. Apa yang dilakukan A? Dia akan ARP. Dia akan ARP broadcast. Untuk menanyakan IP-nya siapa? Ayo jawaban sekarang, mic-nya on kan? A disuruh ngeping B. Maka dia akan ARP. Dia tidak tahu nomor MAC-nya. Dia ARP untuk nomor IP berapa? IP-nya B, Pak. IP-nya B. Apakah betul IP-nya B? Ya, Pak. Jawabannya salah. Yang dia lakukan adalah dia akan ARP, dia akan broadcast ARP. Yang dia tanyakan adalah nomor gateway-nya ini, yaitu nomornya routernya ini.
kan pada saat kamu sudah masang router, di sini kan kamu pasang tuh, default gateway-nya ke arah mana? Gateway itu kan pintu keluar. Kalau dia sudah tidak satu network address, yang dia tanyakan adalah nomornya pintu gateway-nya ini. Dia akan tanya di sini semua. Dia akan broadcast di semua yang di sini ini. Siapakah yang punya 11110? Karena 11110 itu adalah gateway-nya dari komputer ini keluar. Maka ini akan menjawab. Nah, dengan ini menjawab, maka A bisa mengirimkan paketnya dari A menuju ke router ini, di sisi yang sini. Paketnya nyampe di sini. Setelah nyampe di sini, router melakukan forwarding, dipindah ke sini sama dia. Sekarang routernya mau ngirim ke B. Router kan nggak tahu B itu MAC-nya nomor berapa. Maka router akan melakukan ARP. Dia akan tanya, siapakah yang di sini yang punya nomornya B? Nomor MAC-nya B itu berapa? Maka B akan menjawab. Nah, setelah B menjawab, maka router sekarang tahu MAC-nya dia dan MAC-nya B. Maka dia bisa mengirimkan data link-nya dari sini menuju ke B. Sampailah paket itu di B. Jadi yang ditanyakan adalah nomor gateway routernya. Kalau dia ada pada sebuah LAN. Kalau dia ada dalam sebuah segmen aja, ya dia akan langsung ke IP yang bersangkutan. Tapi kalau ini dia tidak bisa tanya B, yang dia tanyakan adalah ini. Ya, nanti kita demokan. Ya, nah inilah. Ini nanti pada saat dia mengisi ini, ya, yang dia tuju adalah MAC-nya, gateway-nya ini. Gateway-nya berapa? Ini BB, B4. Nah ini. Yang dia tuju adalah ini. Maka frame ini akan dari sini masuk ke sini. Nah, terus kemudian setelah sampai di sini frame-nya, router ini akan melakukan forwarding ke interface yang berikutnya, yaitu dari sini. Dia akan berangkat dari 220 ini. Nah, dia akan berangkat dari sini. Tapi IP source-nya tetap dari sini. Di sini-sini tetap sini. Tapi yang kirim kan router ini. Pada saat di MAC di sini, dia akan broadcast, dia tanya, siapakah yang punya MAC-nya B? Maka B akan menjawab. Maka dia bisa ngisi. MAC source-nya adalah dari dia. Inilah MAC source-nya, dari dia, dari sini. Menuju ke B. Ini kan MAC-nya punyanya B. Destination-nya. Maka paket ini, frame ini, akan datang dari sini, keluar masuk ke sini. Tapi kamu lihat IP-nya selalu tetap dari IP 111 menuju ke 222. IP-nya tidak berubah. Ya. Nah, kalau kamu turunkan di sini, dia akan seret. Udah, nyampe di tujuan. Itu fungsi ARP dalam sebuah LAN. Yang bisa memberikan frame itu pindah dari satu network ke network yang lain melalui gateway-nya. Maka yang dia tanyakan adalah nomor gateway-nya. MAC-nya gateway-nya berapa? Ya. Oke. Saya demokan sekarang ya. Yang tadi itu. Nah, tapi sekarang saya connect-kan dia. Ini network 10 poin titik berapa, ini network 20 poin berapa. Ya. Ini kan network yang berbeda. Melalui router ini. Kalau saya pasang begini, kan berarti nanti setiap PC di sini, PC 1, ada default gateway menuju ke 10.1. Kan saya tunjuki itu kalau setiap PC. Kalau saya sudah pasang router, pasti saya tunjuki default gateway-nya menuju ke mana. 10.1. 10.1 itu mana? 10.1 itu ini.
Berarti kalau kamu mau menuju keluar, lewatlah 10.1 kan begitu. Ya, di sini 20.1 dia. Ini network 20, ini network 10. Ya, coba ya. Sekarang saya suruh ping dia ke PC 5. PC 5 ini berapa? Oh, belum saya set nomornya. Yang ini. Nah, 20 ini ya. Dia saya suruh ngeping ke PC 6. PC 4. PC 4 ini 20 gateway-nya ke 20.1. Berarti bisa ngeping loh dia sekarang. Ya. Oke. Saya suruh ping ke dari 10.10 di sini menuju ke 20.20. 20.20 itu PC 4. Ya, saya pakai mode biasa dulu aja, mode running. Ping 192.168 20. Ini ARP-nya dia jalan, dia tanya setelah selesai. Nah, selesai. Nah. Jadi pertama kali dia time out tuh karena sudah melebihi waktunya. Saya tanya, sini tanya ya toh. Nah, kalau saya ping lagi jalan toh. Pertanyaan saya sekarang. Kalau saya ARP min A di sini. Yang ada di list punyanya siapa aja? Tadi kan ada punyanya PC 1 ada, punyanya PC 2 ada ya. Kalau berarti kan ketambahan lagi. MAC-nya siapa? Kalau saya ARP min A, MAC-nya PC 4 atau MAC-nya router? Dua-duanya mungkin. Dua-duanya mungkin. Terus apa lagi? Router, Pak. Router. Coba ya, kita lihat ya, kita buktikan ya ARP min A. Punyanya siapa? Router. Router. Berarti ini tadi ARP itu ke sini, yang jawab routernya. Ini loh MAC itu ke sini. Maka dia PC ini bisa mengirimkan frame-nya ke router. Seperti yang saya jelaskan tadi. Setelah di router akan melakukan forwarding ke sini. Dia mau ngirim ke PC 4, maka dia akan broadcast ke PC 4. Dia akan tanya, PC 4 itu MAC-mu piro? PC 4 jawab ke sini. Ya. Maka router bisa mengirimkan ke PC 4. Nah, sekarang kalau saya tanya, di PC 4, kalau saya ARP, isinya berapa? Kalau saya ARP min A, apakah PC A ada? Atau PC 0-nya ada? MAC-nya? Nggak ada. Tidak ada. Yang ada punya siapa? Router aja. Router aja. Yang di sisi mana? Di sisi ini. Coba ya, kita lihat routernya dulu ya. Nah, routernya kan ada dua interface itu. Fast Ethernet 00 sama 01. Yang 00 5E01, yang 01 5E02 tuh. Belakangnya ya, kita lihat belakangnya aja. Berarti nanti yang dia punya mana yang ini? Yang ini yang punya mana? Yang 01 apa yang 02? 02. Yang 02. Dia akan tahu gateway-nya dan dia tahu MAC-nya. Berarti yang dia buang pada saat dia reply, PC 4 ini pada saat mereply, dia hanya membuang paketnya frame-nya itu ke sini aja. Nanti berikutnya router ini yang akan memindahkan ke sini. Ya. Jelas ya? Kalau di ARP routernya berarti ada dua-duanya gitu. Nah, kalau di ARP routernya, ya, saya lupa simbolnya untuk lihat ARP itu di sini apa ya? Show ARP table. Atau di sini bisa apa enggak? Nih. Berarti dia tahu punyanya 10-10 dan dia tahu punyanya 20-20. Ya. Ngerti ya? Nah, nanti silakan Anda coba sendiri di rumah. Di soal ujian ada yang seperti ini. Di soalnya ujiannya itu nanti. Ya.
Kalau ini ngeping ini tahu ini punya siapa? Ini yang ada ARP-nya punya siapa aja? Gitu. Apakah ini ada apa tidak? Itu ada pertanyaan seperti gitu. Kalau Anda tidak nyoba ini, Anda tidak akan tahu. Anda harus coba. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mau nanya lu, Pak. Ya. Mau nanya. Kalau misalnya ini nih jaringan yang besar gitu. Router ke router yang lain, terus P4 itu kayak di jauh gitu. Ya, Banyak dulu di lewat atasnya ada banyak 4-5 router gitu ya, oke. Nah, ARP itu tuh broadcast kemana-mana gitu-gitu terus sampai yang ujung-ujung. Ingat, ARP itu hanya broadcast ke dalam satu segmen address. Tadi kan ini waktu mau ngeping ke PC4, dia kan broadcast. Broadcastnya dia itu hanya didengar di sini aja. Kan waktu kamu lihat di mana di Mac-nya itu kan FF. Berarti hanya di jaringan sini aja yang dia lihat. Broadcast-nya sebuah host itu hanya berlaku di satu network address-nya dia aja. Berarti yang dengar adalah ini nanti. Makanya dia akan lempar ke sini. Dia akan tanya default gateway-nya ke sini. Nanti kalau ini mau broadcast, yang dengar itu sini aja. Misalkan nanti ini ada router yang lain, ya toh, ada router yang lain. Maka kalau ini broadcast, yang dengar cuma sampai di sini aja. Yang di sebelah kanannya router yang ketiga, dia tidak akan dengar. Maka dia akan melakukan ini dari sini ke sini. Nah, ini broadcast ya, cuma ke router yang sebelah kanannya aja. Tahu ya? Jadi broadcast ARP hanya ada pada satu collision domain. Atau ada pada satu network address saja. Oke? Apakah pertanyaannya menjawab? Jawaban saya menjawab pertanyaan. Agak sedikit masih bingung sedikit. Ya, gimana? Bingungnya gimana? Saya annotate bisa kelihatan nggak, Pak? Kenapa? Kalau coba saya annotate di screen ya. Oke, silakan. Saya tak stop share ya. Oh, enggak usah, Pak. Saya annotate di screen-nya Bapak aja. Oh ya, oke, silakan. Oke. Misalnya ini bisa nggak ya? Boleh. Udah keluar gambarnya. Oke. Oke. Misalnya kayak gini, Pak. Terus yang dia PC0 mau broadcast kan berarti pertama ke sini dulu. Terus dia bakal broadcast ke semua ini ya? Ya bakal forwarding-nya ke semua ini. No, dia tujuannya kemana dulu? Kan ini berarti yang gambarmu yang merah itu kan berarti network yang lain tuh. Ya, anggap aja tujuannya ke Misalkan itu 20.0 yang berarti kamu kan 30.0 loh misalkan. Tujuan saya yang PC4 ini. Terus dia tetap ngelakuin forward ke sini, sama yang ke sini gitu ya. Ke atas. Yang dia lakukan adalah pada saat PC 0 itu mau melakukan ping ke PC 4, ya, yang diterima oleh fast Ethernet 0-nya, kemudian dia akan lakukan forwarding. Nah, forwardingnya dia akan dia pilih. Di dalam satu router itu kan ada tabel forwardingnya. Kalau network 20 itu nempel ke interface mana saya? Nah, dalam hal ini kan nempel di interface fast Ethernet 01. Maka dia akan lakukan ARP broadcast itu di interface FA01-nya. Misalkan punya menu yang merah itu nempel di FA03. Dia tidak akan lakukan broadcast di situ. Karena dia tahu tujuannya kan ke 20. 20 itu nempel di interface saya yang FA01. Maka dia lakukan broadcast di FA01. Oh. Networkmu yang merah itu FA03 misalkan aja. Itu kan di interface kaki yang lain tuh. Kaki router yang lain tuh. Kalau dia tidak menuju sana, dia tidak akan broadcast ke sana. Dia akan broadcast ke kan 20 tadi. Misalkan punyamu nomornya 30 gitu. Kalau nanti ada yang menuju ke 30, yang dilakukan di broadcast adalah broadcast yang ke merah itu. Yang biru yang bawah itu tidak akan di broadcast sama dia. Oke. Itu kan dia tahu ya, dia interface-nya kayak 20, 10. Iya tahu toh, kan dia punya routing table di dalamnya. Kalau di sini ada yang 92.
yang 40 di sini, Ya. dia mau ngirim ke yang 40 dari routernya ini. Iya, ya bisa kayak oke, Pak. Ya, misalkan router yang 40 itu nempel di interface nomor 4, FA04 gitu. Ya. Nah, kalau dia mau menuju ke 40, yang di broadcast dia adalah dia tahu tuh bahwa yang 40 titik itu ada di interface saya nomor 4 gitu loh. Kan dia punya routing table. Maka dia Ini lakukan broadcast ke yang interface yang itu aja. ini ke sini bisa nggak, Pak? Ya bisa, enggak apa-apa. Nah, tapi kan Terus nomornya beda lagi nanti. Itu kan harus yang interface yang baru. oh, Itu ikut yang nomor 20 nanti. Yang kamu gambar barusan ini kan dia ikut yang nomornya 20. Dia masuk ke oh, network 20. iya kayaknya ya oke, Pak. Ya. Oke. Oke. Maaf, Pak. Ya. Tadi saya masih maksudnya belum mendapatkan jawaban pertanyaan saya, Pak. Tadi itu kan gini, Pak. Saya pertanyaannya itu begini. Jadi kan sebenarnya di PC 0 itu, PC 1, PC 2 itu kan nyambung di switch 0 itu. Betul. Nah, kan sebenarnya itu di dalam switch itu dia sudah ngerti bahwa oh IP ini itu MAC address-nya ini. Oh ini itu ini. Nah, kenapa kok pas PC 0 ngirim ARP, maksudnya menanyakan MAC address-nya, kenapa kok sama switch harus di-blast lagi? Padahal kan switch sudah tahu. Tinggal jawab aja. Tinggal balas aja ke PC 0, enggak usah Oke, nanti di-blast. jawab nanti, tak jawab nanti gitu loh. Itu dong ini berarti nanti ada yang tentang switch itu loh. Oh, oke. Ya, nanti tak Mantap. jawab. Tak jawab sekarang percuma. Nanti kan kita lewati situ gitu loh. Ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Ditunggu, Ya. Pak. Oke ya. Sekarang saya lanjut lagi. Ethernet. Tadi kita sudah ngomong ARP. Fungsinya ARP itu adalah tanya nomor MAC berdasarkan nomor IP. Kalau pada LAN, dia akan tanya, kalau dia menuju LAN yang berbeda, dia akan tanya ke nomor gateway-nya. MAC-nya nomor gateway-nya itu berapa. Dan dia akan melemparkan frame-nya itu ke gateway-nya dia. Ya. Itu ARP. Sekarang kita ngomong Ethernet. Ethernet ini adalah protokol. Ya, untuk akses ke kabel. Ingat, Ethernet adalah protokol untuk akses ke link kabel. UTP. Ethernet tidak digunakan di wireless. Wireless menggunakan 802.11. Nah, Ethernet kalau mau akses ke link itu, dia menggunakan model yang CSMA CD seperti yang minggu lalu saya jelaskan. Algoritmanya minggu lalu sudah saya jelaskan. Ya, kalau lupa lihat lagi di sana. Jadi Ethernet itu, nah ini mau masuk ke sini, mau masuk ke sini, dia menggunakan CSMA CD. Pada saat saya mau masuk, saya lihat dulu linknya idle apa enggak. Oh idle, berarti saya masukkan. Tubruan apa enggak? Wah tubruan. Kalau tubruan berarti saya akan kirim sinyal jam. Kalau saya kirim sinyal jam, saya akan tunggu semua di sini akan freeze. Buat bilangan random, dia akan tunggu. Countdown sampai randomnya 0 baru dia kirim lagi. Itulah yang dilakukan Ethernet. Supaya apa? Supaya waktu masuk ke link ini bisa self manage, self control. Setiap orang mengatur dirinya masing-masing. Seperti sekarang COVID dulu. Kalau kamu keluar ke jalan, kamu tidak bisa ngatur orang lain. Yang bisa kamu lakukan adalah kamu mengatur dirimu sendiri. Gitu. Kamu jaga jarak dengan mereka, kamu menggunakan masker dengan menggunakan masker. Nah, itu adalah cara-cara untuk masuk ke link yang penuh dengan COVID kan gitu loh. Sama dengan begitulah. Ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah kita kontrol diri kita sendiri. Ini juga begitu. Pada saat saya mau masuk, saya lihat dulu. Kosong apa enggak ini? Oh, kosong, saya masuki. Saya cek, apakah tubruan apa enggak? Ada kolisi apa enggak? Oh, enggak ada. Kalau kolisi gimana? Saya keluarkan sinyal jam. Dem. Maka semua dengar sinyal jamnya. Semua akan bikin bilangan countdown, random, countdown, sampai 0, dia baru boleh kirim yang 0. Itu. Ya. Nah, dalamnya gimana? Sama seperti tadi. Dalamnya yang saya lihat tadi di mana di
simulasi itu kan destination MAC sama source MAC. Nah, datanya di sini, ICMP-mu dan sebagainya, nanti ada HTTP, HTML, FTP, semua itu di sini semua. Ditutup sama dia dengan CRC. CRC itu adalah untuk redundancy check, jadi untuk cyclic. Jadi kalau di sini ada bitnya dari 0 ke 1 atau salah dari 1 ke 0, di sini akan ngecek, dia tahu, oh berarti ada data yang salah, maka ini akan dibuang sama dia. Ya. Itu adalah CRC. Saya tidak masuk ke sini. Tapi fungsinya ya kira-kira untuk ngecek apakah di sini ada kesalahan apa tidak di bitstream-nya di sini. Kalau ada kesalahan nggak sama dengan CRC-nya, maka ini akan dibuang sama Ethernet. Ya. Oke, ini frame-nya Ethernet. Kemudian Ethernet itu connectionless, bukan connection oriented. Artinya dia tidak mau tahu yang saya kirimi destination MAC saya itu sedang hidup atau sedang mati gitu. Saya tidak perlu buat koneksi dulu sama dia, itu connectionless ya. Tidak reliable, jelas. Pokoknya tak kirim aja. Tidak ada acknowledge-an, tidak seperti TCP. Kamu terima, tidak terima, saya tidak tahu kok. Ya. Itu unreliable. Dia menggunakan CSMACD. Ya, algoritmanya untuk masuk ke jaringan dia menggunakan CSMACD Ethernet. Ada berbagai macam Ethernet, ya. 100 base TE, 100 base 2 dan sebagainya ini, ya, yang masing-masing menunjukkan berapakah bandwidth maksimum yang bisa dia tetapkan. Sekarang kan sampai 10 gig. Ethernet sekarang sampai 10 gig, 10 giga. Berarti dalam 1 detik bisa mengantarkan 10 giga. 0 dan 1. Wanter. Yang 10 gig ya. Oke. Nah, sekarang sampailah kepada yang saya mesti jawab tadi itu. Apa itu switch? Bagaimana cara kerjanya switch? Switch itu adalah device di layer 2. Berarti switch hanya mengerti MAC. Switch tidak mengerti IP. Berarti kalau ada IP yang lewat dia tidak tahu itu apa. Itu kan atas dia sudah levelnya. Dia hanya mengerti di MAC mana menuju MAC mana. Ya. Contoh ini. Ada switch isinya ada 6 interface. 1 2 3 4 5 6. Masing-masing dikasih komputer A aksen, B aksen, C aksen ya. Tancapin semua. Masing-masing komputer punya IP. Masing-masing komputer punya MAC. Ya, jelas ya. Tancapin semua, nempel semua 6. Ya. Baik, sekarang permasalahannya apa? Nah. Ini contohnya apa? How does switch know A aksen reachable via 4? Jadi A aksen itu nempel di interface nomor 4. A nempel di interface nomor 1. Ya. B aksen, mana B aksen ini? Ini B aksen di nomor 5. Ya, sesuai dengan ini. Sesuai dengan nomor interface-nya. Ya, berarti pada saat pertama kali, switch itu tidak mengerti. Yang nempel ke dia itu siapa? MAC apa aja yang nempel ke dia tidak tahu. Berarti di dalam switch, tabelnya masih kosong. Ya, table ARP table di switch-nya itu masih kosong. Dia tidak tahu. Pertama kali kamu tancap gitu aja. Ya. Oke. Sekarang misalkan aja. Ini nanti mana? A. Ini contohnya apa? Saya lupa. Oh ya, A. A mau ngirim ke A aksen. Jadi A akan punya nomor IP mau ngeping ke A aksen. Pertama kali kan switch di sini ARP table-nya masih kosong. Dia tidak tahu.
Yang nempel ke dia siapa aja, MAC-nya berapa yang nempel ke dia, IP-nya berapa. Kalau IP dia udah tahu, pasti dia nggak ngerti IP, dia nggak butuh IP. Oke, A mau ngeping ke A aksen, maka pada saat turun ke data link, destination MAC-nya adalah A aksen, source-nya adalah A. MAC-nya. MAC ini frame ini masuk ke switch tuh. Ya. Apakah dia tahu A aksen itu di mana? Di pintu nomor berapa? Tidak tahu tuh. Nah, pada saat tidak tahu, dia lakukan adalah broadcast. Mana gambar di broadcast? Nah, berarti ya. Dia dari A menuju A aksen. Karena dia tidak tahu yang pintunya itu di mana, gitu. Dia tidak ngerti. Oh, sekarang switch hanya tahu apa? Yang masuk lewat pintu saya nomor 1, interface saya nomor 1 adalah MAC punyanya A. Maka dia simpan MAC-nya A ada di pintu nomor 1. Selesai. Ya. Terus kemudian harusnya kan A menjawab. Pada saat A menjawab, masuk lewat pintu 4. A aksen menjawab, A aksen akan masuk melalui pintu 4. Nah, sekarang dia tahu, oh ternyata A aksen itu ada di pintu nomor 4. Nah, sekarang switch-nya tahu. Oh, berarti A aksen di pintu nomor 4. Pintu yang lain, dia tidak tahu, Mas ya. Nanti kalau semua ini sudah saling ngeping, sudah saling berkomunikasi, nah dia akan tahu. Makanya switch itu bisa belajar. Switch itu punya memori. Yang dia bisa menentukan nanti ini masuk kemana. Nanti kalau setelah ini semua terjadi, maka dia tahu 6 itu punyanya MAC-nya C aksen, 5 itu punyanya B aksen, 4 itu punyanya ini. Sehingga nantinya, kalau misalkan A mau ngirim ke A aksen lagi, pintu itu dia tidak akan buka yang lain. Dia tidak akan broadcast. Yang dibuka hanya pintu nomor 1 dan 4. Kalau ini A mau ngeping ke A aksen, gitu, dia langsung buka pintu nomor 4-nya. Jadi ini tembus ke sini, yang lain tidak dengar. Ini mau ngeping ke sini, ini ditembuskan ke sini, yang lain nggak dengar. Karena dia sudah punya ini. Ini adalah switch table. Yang pertama kali adalah kosong. Dia belajar terus, dia tambah terus. Misalkan diganti sekarang. Sekarang yang di sini komputer ganti. Ya, orangnya sudah pulang. Kamu misalkan di sini pulang orangnya. Temanmu yang datang lagi masuk tempelin ke sini, kosong tuh, ceklek gini. Nah, bagi dia pertama kali adalah punyanya aksen. Bagi switch-nya. Gitu. Nanti kalau jawabannya ternyata yang masuk dari aksen itu MAC yang lain, maka dia ganti MAC itu. Oh, ternyata sekarang yang masuk di interface nomor 4 itu bukan punya aksen, tapi adalah X aksen sekarang. Ya, diganti sama dia ini X aksen. Itulah cara kerjanya switch. Untuk satu jaringan. Ya, jadi dia itu hanya berdasarkan informasi yang masuk. Ya, siapa yang ngirim? Oh, ngirim dari mana? Ngirim dari 4. Itu adalah punyanya ini ya, dia simpan itu. Nah, itu kalau switch-nya cuma satu diisi oleh banyak device. Sekarang kalau gini, berarti semuanya masih satu network. Semua ini satu collision domain, Mas ya. Semua ini nomornya adalah 192.168.10.0/24 misalkan aja begitu. Nah, kalau gini gimana, Pak? Berarti interface nomor 1-nya nempel di sini, interface nomor 2-nya ditempel ini, interface nomor 3 ditempel ini. Yang ini 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, misalkan begitu. Ya, kalau A mau ngirim ke I, dia apa?
Oh, A mau ngirim ke G. G itu nah ini. A mau ngirim ke G. Nah, algoritmanya sama dengan yang pertama tadi itu. Kalau dia tidak tahu, dia akan lakukan blasting. Ya, frame-nya di-blast sama dia. Kasihkan semua. Karena dia tidak tahu tujuannya kemana itu. Nanti yang jawab, dia catat, oh ini jawab, berarti dia ada di sini. Nah, kira-kira kalau begini sekarang gimana? Kalau A mau ke G, kira-kira gimana algoritmanya? Dengan cara tadi. Oke, berarti A disuruh ngeping ke G. Ya, berarti MAC-nya dari A menuju MAC-nya G. MAC-nya G itu di mana di sini? Padahal G-nya di sini. A menuju ke G. Dia tidak tahu masuk sini. Oh, dia tahu. Oh, sekarang interface nomor 1 itu isinya MAC-nya A. Tujuannya ke G. G di mana saya tidak tahu. Dia blast di sini. Blast. Biar. Maka sebagian paketnya ke sini. Masuk di sini. Nah, berarti sekarang switch 4 ini akan mencatat interface saya nomor 1 itu isinya adalah A. Gitu ya. Disuruh menuju ke G. Mana G bagi saya? Tidak tahu saya. Maka switch 4 akan melakukan blast lagi. Boom. Dia tembak semua. Sebagian ke sini, sebagian ke sini. Dia cuma tahu apa? Masuknya interface 1 itu adalah A. Cuma itu yang dia tahu. Blast di sini. Nah, ini akan terima blastnya tuh. Tuh. Ini mau ada dari A, mau menuju ke G. Bagi switch 3, interface nomor 1 ini adalah A. Karena dia suruh menuju G, dia tidak tahu, dia blast. Boom. G terima tuh. Terima informasinya itu. IP-nya diterima sama dia. Terus misalkan dia reply. ICMP-nya reply. Nah, switch 3 sekarang tahu, oh, interface saya yang nomor 2 itu isinya adalah G. Berarti 1 bagi switch 3 itu adalah A, 2 itu adalah G. Selesai. Ya. Balik kemana tadi? Balik ke A toh. Ini kan tahu kalau ini A sekarang. Tadi kan dia tahu bahwa masuknya ini kan A. Maka dia buka di sini, dia kirim ke sini. Seret. Ya. Tujuannya kemana? Ke A. Dia tahu kan ini A toh. Dia balik ke sini. Seret. Masuk. Selesai. Berarti switch ini tahu ini adalah A, ini adalah G. Ini adalah A, ini adalah G. Ini adalah A, ini adalah G. Sekarang misalkan B mau ngeping ke G. Masuk. Oh, berarti interface nomor 2 saya itu adalah B. MAC-nya. Mau menuju mana? G. Dia tahu tadi ini G itu. Maka dia lempar ke sini sih. Pasti dia ini G. Dan akan pasti ke G. Terus B mau ngeping ke D. Tidak tahu ini switch 1. D-nya mana? Dia blast. Boom. Nah, ini sekarang di sini. Oh, dia sini toh. A masuk sini. B mau ngeping ke D toh. B mau ngeping ke D. Berarti di sini adalah A dan B. Jadi dalam tabel dia, A itu interface nomor 1, B juga interface nomor 1 bagi switch ini. B mana dia? Dia tidak tahu. Dia blast di sini, blast di sini, blast di sini. Ini akan jawab tidak tahu toh. Jadi dia tahu sekarang. Oh, berarti B itu ada di sini. Berarti di sini adalah B. Ini adalah B bagi dia. Mau menuju ke D, dia tidak tahu di blast di sini. Oh, sekarang dia tahu D itu di sini. Berarti interface nomor 1 saat itu adalah B, ini D masuk. A mau ngeping ke D, berarti bagi dia di sini sekarang tahu deh. Oh, berarti interface nomor 1 saya itu adalah A dan B. Bisa bayangkan ya cara kerjanya switch. Bisa, Pak. Saya mau nanya, Pak. Oke. Gini, Pak. Gini, Pak. Jadi, misalnya yang A mau ngeping ke C gitu, Pak. Oke. Dia kan masuk sini,
Terus nge-broadcast ke atas ini sama sini gitu ya? Ya, semua oke. Nah, Semua. dia catat dulu. 1 itu A. I- Interface nomor 1 Ya, adalah A. dia dari dulu yang Ya. Terus A gitu. Yang switch yang ini. ya, Terus kan dia udah ketemu yang C. Tapi kan ARP yang ini tetap jalan. Berarti ini tetap kemana-mana dong, Mbak? oh iya. Ke Makanya seluruh dunia, Mbak. iya. Pada saat dia blast lo kemana-mana. Ke dalam satu network yang sama pokoknya. Bukannya ke dalam apapun yang dia terhubung. Bukan. Ke dalam satu network yang sama. Loh, Ya terhubung kan terhubung dalam satu network yang sama. Nggak melalui router tuh. Ini kan switch ini semua. ini bukan network yang beda. Ini network yang sama semua. Pasti. Oh. Karena ada switch saja. Kan IP-nya sama. Oh. Oh, Gitu. oke. Ini kan 192.810.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 kan gitu. Kecuali routernya beda. Nah, kalau router dia akan menuju ke router, dia akan tanya ke routernya. Ya tadi itu peristiwanya. Oke, oke. Ya. Oke, oke, Pak. Nah, jadi dalam tabel di dalamnya switch itu akan berisi interface dan nomor-nomor MAC mana aja yang nempel di interface itu. Sehingga nantinya pada saat semua ini sudah ngeping satu sama lain, di interface switch 4 ini, yang nomor 2, ini anggapannya interface nomor 2 itu. Di dalam tabel dia di sini, interface nomor 2 itu akan isinya MAC-nya D, E, F. Yang di sini, nanti pada saat semua itu sudah stabil, sudah pernah ngeping semua, bagi dia interface nomor 1, 2, 3, interface nomor 3 ini nanti isinya adalah MAC-nya punyanya G, H, I. Yang di sini, switch 3, yang interface nomor dia nomor 1 ini, isinya adalah A, B, C, D, E, F di sini. Sehingga kalau dia mau ngirim dari sini mau ngirim ke sini, dia pasti lempar ke sini. Dan nanti di sini dia akan tahu yang di sini pasti isinya D, E, F. Bisa bayangkan ya? Kalau kamu jadi sebuah switch itu. Nah, itu cara kerjanya switch. Makanya tadi pertanyaanmu itu tadi itu saya jawab di sini karena ya, switch-nya tahunya begitu. Nah, ini bedanya switch sama router. Tadi saya ngomong switch itu adalah device di layer 2 aja. Berarti bagi switch yang dia ngerti itu hanya physical sama link aja. Sampai di layer 2 aja. Ini dia nggak ngerti, dia nggak bisa baca dia. Jadi paket yang lewat dia itu, ya, jadi layer 3 ke atas dianggap payload sama dia. Tapi kalau router, dia ngerti sampai network, dia bisa baca IP. Makanya router bisa melakukan forwarding. Router bisa melakukan routing berdasarkan IP. Nah, ini nggak ngerti. Semua dianggap sama dia. Nggak peduli IP di PC yang nempel dia berapapun, dia nggak peduli. Itu dianggap sama dia. Dia nggak bisa baca kok IP-nya. Ini bedanya. Switch sama router. Kalau PC, komplit. Mulai dari application sampai physical. Nah, ini VLAN nggak saya jelaskan. Ya. MPLS nggak saya jelaskan. Nah, saya langsung masuk ke yang setelah kamu ngerti switch seperti itu, sekarang masuk ke networking-nya data center itu gimana? Sekarang yang switch dulu, ada pertanyaan dulu apa enggak yang tadi sebelum saya masuk ke sini? Bisa bayangin deh sekarang ya. Belum, Pak. Nggak ada pertanyaan? Oke, Ya, belum. sekarang ke data center. Data center itu apa sih itu? Pusatnya data. Berarti syarat dia harus cepat.
Kan gitu loh. Datanya kan banyak sekali di sana. Kalau mau akses harus cepat. Kalau cepat ya pakai switch, jangan pakai router. Router itu lamban. Karena prosesnya dia sudah melalui layer 3, sudah ada software yang mesti baca dan sebagainya. Kalau switch hanya hardware. Ya. Software dia itu hanya sedikit aja untuk bantu nyatetin tadi itu. Switch table-nya tadi itu aja. Jadi kalau switch itu hardware itu hardware. Jadi perangkat yang bekerja itu hardware. Cepat. Kalau software, kalau IP kan logical, masih harus dibaca software. Naik sampai layer 3 dulu. Jadi kalau kamu anggapan itu gedung bertingkat itu, kamu itu frame-nya kalau masuk ke router kamu mesti naik ke layer 3, ke tingkat 3 dulu. Diproses sama di layer di tingkat 3 ya toh, cari IP-nya mau kemana ya toh. Oh, kamu ke pintu sana, cepat sana ya toh. Turun lagi kamu dari lantai 3 turun lagi ke lantai 2-nya. Lebih lama toh. Kalau cuma switch ya kamu sampai lantai 2 aja naiknya. Ini saya mesti ke pintu mana? Sana, keluar. Pintu mana? Sana, keluar. Sudah. Jauh lebih cepat. Jadi switch itu lebih cepat daripada router. Tapi pinternya pinter router gitu loh. Switch kan enggak pinter. Tadi kan kataannya kan bodoh gitu. Dia enggak tahu tak sebar aja. Itu kan pikiran orang paling sederhana aja. Enggak tahu tak sebar gitu aja. Tahu baru tak catat. Ya, itu switch. Nah, dalamnya data center tuh isinya ribuan. Ribuan switch yang terkoneksi ke enggak tahu jutaan host di dunia ini. Ini modelnya kira-kira seperti ini. Ini isinya switch semua ini. Isinya switch semua. Jadi data center itu menghubungkan jutaan orang di dunia ini yaitu melalui satu titik dalamnya itu namanya data center. Data center itu isinya itu mau macam-macam, jadi informasi macam-macam di sini. Ya. Nah, kalau digambarkan modelnya gimana? Nah, itu. Ya. Inilah network yang ada di dalam data center. Ini kamu lihat switch semua. Ini core switch semua. Ya. Nah, ini tadi yang A, B, C yang dia bacanya bagaimana itu. Nah, bayangin sekarang, kalau yang switch yang di sini, berapa besar memori yang harus dia siapkan hanya untuk menampung harus berapa cepat dia. Makanya switch itu mahal-mahal. Semakin cepat semakin mahal. Nah, setelah keluar dari sini baru pakai router sih. Ini buat router. Ini adalah network yang ada di dalam sebuah data center. Router ini aja juga. Nah, ini cuma load balancing aja. Kalau nanti ke sini ya load balancing itu sebagian data diarahkan ke sini, sebagian diarahkan ke sini supaya tidak bebani semua masuk ke sini semua. Itu load balancing. Supaya imbang. Jadi enggak ini lebih berat networknya daripada sini, traffic sini lebih besar, jangan begitu, bisa di-balance. Itu ada tekniknya di manajemen jaringan nanti yang di elektro ya jadi. Ya, ini dalamnya data center. Isinya semua, hampir semuanya adalah switch. Koneksinya kamu lihat kayak gini. Nah, nanti dia akan switch-nya harus cepat, harus besar, memori harus besar, harus bisa langsung di scalable, ditambah terus bisa. Ya itu cara kerjanya switch
Jadi kamu sekarang tahu. Nah, sekarang dengan tahu switch tadi itu, apakah itu sudah menjawab pertanyaan yang tadi kamu mau tanya itu? Siapa tadi yang mau tanya tentang? Bisa bayangkan sekarang? Ya, ada pertanyaan? MPLS tak usah. Belum, Pak. Belum. Jadi mulai sini kamu ngerti ya? Iya, Pak. Oke, sekarang ini sudah 57, ini sudah ringkasan aja ini. Ringkasan dari mulai application layer sampai ke data link tadi. Ini ada network, internet, ya, ini adalah site network-nya. Ini adalah misalkan Ubaya di sini. Ini edge router-nya, ini edge router untuk ASP-nya. Ini ke internetnya. A day in life skenario. Ya, cuma cerita aja. Ada DNS server, ada web server. Ini mau browsing, apa yang dilakukan? Dia tanya DNS dulu, misalkan. Nah, dia browser, ya. Ini isinya adalah web page. Nanti ini mau diambil ke sini. Nah, dia cerita aja kok ini, ya. Ini nanti kamu bisa lakukan sendiri. DHCP tahu DHCP? DHCP itu apa? Dynamic Host Configuration Protocol. Itu protokol yang digunakan untuk memberikan IP secara otomatis. Udah toh? Sampai waktu layer 3 udah diajari DHCP kita. Belum? Belum atau lupa? Udah, Pak. Udah toh ya. DHCP itu nomor yang diberikan secara otomatis oleh sebuah server, namanya DHCP server. Nah, ini cerita tentang DHCP-nya, bahwa nanti dia dapat nomor IP. Nah, setelah dapat nomor IP, dia akan tanya, dia akan disuruh browsing ke DNS, www.google.com. Gitu. Dia kan nggak tahu, google.com itu IP-nya berapa. Nah, dia akan pakai DNS sekarang. Dia akan tanya dulu ke, nah ini ARP-nya tadi tuh. Nah, ARP, karena dia nggak tahu gateway-nya, di ARP dulu. Ya, terus ada ARP reply. Nah, sekarang dia tahu, baru bisa mengisi layer 2-nya, menuju ke gateway-nya. Nah, sekarang dia bisa ngirim DNS-nya itu menuju ke gateway-nya. Gateway-nya nanti ARP lagi seperti tadi. Nah, ke arah DNS-nya. Nanti DNS-nya jawab, oh google.com itu IP-nya tuh ini. Gitu. Nanti akan sampai di sana. Sampai di host-nya. Setelah sampai di host-nya, berarti sekarang sudah tahu, oh google.com itu IP-nya nomor ini. Tuh. Jadi ARP tanya itu kan, berarti IP ini MAC-nya ini. Tuh. Nah, sekarang dia sudah bisa komplit. Dia bisa ngisi IP-nya, dia bisa mengisi data link-nya. Berarti browsernya sekarang sudah bisa jalan. Komplit sudah. Nah, ini untuk SYNACT-nya, TCP-nya. Karena saya mau connect ke web server, maka saya harus membuat connection dulu. Kan dia connection oriented TCP itu. Dia pakai SYNACT dulu, three-way handshake dulu. Ya. Nah, ini three-way handshake-nya. Sampai di sini, nah SYNACT. Selesai, koneksi terbentuk. Setelah koneksi terbentuk, baru dia kirim HTTP-nya. Nah, HTTP request-nya. Terus, jawab ini HTTP responnya. Nah, sampai di application, nah sekarang HTTP responnya. Akhirnya keluar di sini di browsernya Google. Ya. Wis, habis. Gampang ternyata ya. Itu cuma gitu aja. Ya, silakan nanti ada play sendiri aja. Ya. Jadi komplit sudah, mulai dari application layer, transport layer, network layer, data link layer, physical. Physical waktu itu diterangkan di pada saat application. Ya, jadi cuma ada kabel, non kabel, gitu. Ada wireless.
Oke. Sekarang bahannya habis. Sudah sampai sini aja. Nah, ada pertanyaan tentang semua sesi di hari ini? Ayo. Tanyalah, maka akan kujawabkan gitu. Ayo tanya. Tidak ada. Nah, sekian banyak mesti nggak ada yang tanyakan. Ya, oke, ini semua dari data link sudah habis sekarang, mulai dari pertama sampai dengan terakhir. Kalau nggak ada pertanyaan, ini recordingnya saya stop ya.